Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Ya, baik, luar biasa. Berarti anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat. Nggih. Anak-anak, sudahkah anak-anak mengisi absensi di Google Classroom-nya? Sudah, nggih? Sudah. Nggih. Kalau sudah, nah sekarang kita akan membuat kesepakatan dalam video conference ini ya, dalam Google Meet-nya ini kita akan membuat kesepakatan. Jadi pada waktu anak-anak mau menjawab, baru anak-anak menghidupkan mikrofonnya, hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Nanti ibu akan memanggil nama anak-anak untuk menjawab ya, jangan berebutan. Biar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan tertib. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu meminta Sukatyo untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Sukatyo. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sukatyo sudah memimpin doa. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu share screen dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat. Nih, kita lanjutkan tepuk PPK. Religius nasionalis integritas. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kita butuh semangat, harus terus semangat untuk meningkatkan imun tubuh kita ya, agar kita bisa terhindar dari COVID-19 ya. Selain itu juga kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa aja protokol kesehatan anak-anak? Mencuci tangan. Siapa yang bisa? Memakai masker. Ya, coba siapa yang mau menjawab?
Bu, Dikayana. Ya, Dikayana. Memakai masker. Memakai masker. Gusti. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Anggita. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Komawidi. Membatasi mobilitas. Ya, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Itu semua kita lakukan agar kita bisa terhindar dari COVID-19 ya anak-anak ya. Sudahkah anak-anak menyiapkan alat-alat dan bahan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah. Ya, sudah disiapkan, bahan ajarnya juga sudah disiapkan. Sudah. Sudah ya anak-anak ya. Sudah. Ya, kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Menemukan contoh-contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan. Ya, betul sekali. Terus apa lagi yang sudah kita pelajari kemarin? Menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok. Ya, apa lagi? Mewarnai dan membuat motif patung. Mewarnai dan membuat motif patung. Ya, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar Nah, Ibu punya gambar anak-anak. Gambar apa ini ya? Bunga bangkai. Bunga, Bunga bangkai. bunga bangkai. Yang lain? Bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia arnoldi. Bisakah anak-anak menemukan bunga ini di sekitar rumah anak? Tidak. Tidak bisa. Di mana bisanya bunga ini ditemukan ya? Di hutan. Di hutan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema berapa anak-anak? Tema satu. Tema 1. Selamatkan makhluk. Ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3. Subtema 3. Ayo. Selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membacakan? Saya Bu Fania. Oke, silakan Fania. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca teks laporan hasil pengamatan pada LKPD, siswa dapat menemukan C4 atau ide pokok dengan bantuan diagram secara tepat. 2. Setelah menemukan ide pokok dari laporan hasil pengamatan yang dibaca, siswa mampu menentukan P5 atau penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail dan benar. 3. Setelah mengamati tayangan video di PowerPoint, siswa mampu membandingkan C5 atau cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. 4. Setelah siswa berdiskusi bersama guru, siswa mampu mendesain P5 atau poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan benar. Ya, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini, anak-anak dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Anak-anak dapat menentukan penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail dan benar. Anak-anak dapat membandingkan cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat, serta anak-anak mampu mendesain poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan benar. Ini adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah selesai Vkon, itu akan ada tes evaluasi. Nah, dalam bentuk pilihan ganda, ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya setelah selesai Vkon. Ada pertanyaan tentang kegiatan kita pada pagi hari ini? Ya. Jelas ya. Oke, sekarang perhatikan Ibu punya gambar ya. Anak-anak perhatikan gambar 1 ini
Nah, dari gambar ini, informasi apa yang bisa anak-anak temukan? Perburuan ilegal. Perburuan ilegal. Ya, yang diburu ini apa? Hewan apa, anak-anak? Rusa. Rusa diburu secara ilegal. Nah, coba kita lihat gambar yang kedua, anak-anak. Nah, informasi apa yang bisa anak-anak temukan? Perburuan liar. Perburuan liar. Ya, perburuan liar hewan. Harimau. Ya, perburuan liar hewan harimau. Nah, kita coba lihat gambar yang ketiga, anak-anak. Nah, informasi apa yang bisa anak-anak temukan di gambar ketiga? Perburuan liar gajah. Perburuan liar gajah. Ya, perburuan liar gajah. Bagus sekali ya. Jadi gajah itu diburu untuk diambil apanya, anak-anak? Gadingnya. Ya, untuk diambil gadingnya. Ya. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Ini adalah tumbuhan apa, anak-anak? Kantong semar. Ya, tumbuhan kantong semar, dan ini adalah tumbuhan Rafflesia, ya. Jadi dari gambar ini, informasi apa yang bisa anak-anak dapatkan? Perdagangan ilegal. Ya, penjualan ilegal atau perdagangan ilegal tumbuhan yang dilindungi. Ya. Nah, apa yang terjadi jika semua hewan dan tumbuhan diburu dan diperjualbelikan secara ilegal? Akan punah. Akan punah, bagus sekali. Yang lain? Populasinya berkurang. Populasinya berkurang, ya, bagus sekali ya. Jadi kalau hewan dan tumbuhan diburu dan diperjualbelikan secara ilegal, itu akan mengakibatkan hewan itu akan mengalami kepunahan dan populasinya semakin berkurang. Nah, apakah hewan dan tumbuhan tersebut bisa ditemukan di sekitar lingkungan rumah anak-anak? Tidak. Tidak bisa ya. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan tersebut tidak bisa ditemukan di sekitar rumah anak-anak? Karena bukan habitatnya. Karena langka. Karena langka, bagus sekali. Karena bukan habitatnya, ya betul. Ya. Nah, kenapa hewan tersebut bisa langka, anak-anak? Karena terancam punah. Karena terancam punah, betul sekali. Ada lagi yang lain, kenapa hewan dan tumbuhan tersebut bisa langka? Karena perburuan. Ya, satu-satu, ayo siapa? Sebutkan namanya. Ya, di sana. Saya Bu Fania. Ya, silakan Fania. Karena perburuan liar. Karena perburuan liar, ya, bagus sekali. Ayo, Dikayana. Mereka sering diburu. Ya, karena sering diburu. Ada lagi yang lain? Saya Bu Komawidi. Ya, silakan Komawidi. Karena habitatnya dirusak oleh manusia. Ya, betul sekali ya, karena habitatnya dirusak oleh manusia ya. Karena manusia sering menebang pohon secara ilegal, ya ditebang aja tanpa ada penghijauan atau menanam kembali pohon tersebut. Terus terjadinya pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, ya, sehingga habitat mereka itu rusak, mengakibatkan hewan dan tumbuhan tersebut bisa mengalami kepunahan ya. Nah, di manakah anak-anak bisa melihat hewan dan tumbuhan yang ada pada gambar tersebut? Hutan. Di hutan, bagus. Mana lagi? Kebun binatang. Kebun binatang, ya. Di Taman Nasional. Taman Nasional. Di mana lagi bisa dilihat? Cagar alam. Di cagar alam, ya. Di mana lagi? Taman safari. Ya, di Taman Safari. Ya, anak-anak bisa melihat hewan-hewan yang ada pada gambar tersebut ya. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan? Agar tidak punah. Agar tidak punah ya, agar tidak punah, agar populasinya tidak terus menurun ya, atau tidak berkurang. Nah, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan?
Dengan tidak memburunya. Dengan tidak memburunya atau tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ya, betul sekali. Yang lain? Membuat suaka marga satwa. Membuat suaka marga satwa, ya boleh, atau membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, ya betul sekali. Yang lain? Saya Bu Komang Widi. Oke, silakan Mang Widi. Memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Ya betul sekali ya, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Ada lagi yang lain? Saya Bu Dikayana. Oke, silakan Dikayana. Pelestarian hewan secara in situ atau ex situ. Ya betul sekali, pelestarian hewan secara in situ atau ex situ. Nah, Ibu punya video. Silakan anak-anak simak videonya ini dan pahami nggih. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi makin langka. Setelah melihat video ini, kalian akan mengetahui penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan dan cara pelestariannya. Sebelum dimulai, klik tombol subscribe dulu ya. Tahukah kalian beberapa jenis hewan dan tumbuhan hampir punah? Penyebab kelangkaan hewan dikarenakan 1. Perburuan hewan liar. 2. Beberapa hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. 3. Perusakan habitat oleh manusia, misal penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan. 4. Beberapa hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Penyebab tumbuhan langka antara lain 1. Dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. 2. Sulit berkembang biak. 3. Terkena hama. 4. Mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Agar hewan dan tumbuhan ini tidak punah, wajib kita lestarikan dengan cara penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. 2. Penangkaran hewan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma.
ketiga, pembudidayaan tumbuhan langka. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu, tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Keempat, pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Pengawetan sisa hewan atau tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, bagaimana? Sudahkah kalian paham? Yuk bersama-sama menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak sudah menyimak atau menyaksikan video pembelajarannya. Nah, informasi apa yang bisa Anak dapatkan dari video pembelajaran tadi? Cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan, bagus sekali. Ada yang lain? Penjelasan kenapa hewan dan tumbuhan itu langka. Ya, penjelasan kenapa hewan dan tumbuhan itu langka serta cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, Ibu punya gambar. Nah, apakah gambar 1 dan gambar 2 memiliki perbedaan anak-anak? Miliki. Ya, memiliki perbedaan. Ya. Nah, perbedaannya terletak pada apa, anak-anak? Cara pelestariannya. Ya, betul sekali ya, terletak pada cara pelestariannya. Nah, untuk gambar 1, siapa yang bisa? Cara pelestariannya? Saya Bu Fania. Oke, silakan Fania. Gambar 1 cara pelestariannya dengan cara in situ. Ya, dengan cara in situ. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu pelestarian secara in situ. Coba Anya, apa itu pelestarian secara in situ? Pelestarian di dalam habitatnya. Ya, pelestarian di dalam habitat aslinya. Ya, contohnya siapa yang bisa pelestarian secara in situ? Taman nasional. Taman nasional. Apalagi? Suaka satwa. Ya, suaka marga satwa. Ada lagi? Cagar alam. Cagar alam ya. Yang gambar nomor 2. Saya Bu Dikayana. Oke, silakan Dikayana. Gambar nomor 2 adalah pelestarian hewan secara ex situ. Ya, betul sekali ya, pelestarian hewan secara ex situ. Nah, siapa yang tahu apa itu pelestarian hewan secara ex situ? Saya Bu Komang Widi. Oke, silakan Komang Widi. Usaha pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Oke, betul sekali ya. Jadi pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh pelestarian hewan secara ex situ? Saya Bu Dikayana. Oke, silakan Dikayana. Kebun binatang. Kebun binatang. Yang lain lagi? Saya Bu. Taman safari. Taman safari, ya. Ada lagi yang lain?
Bali Zoo. Bali Zoo, betul sekali. Ada lagi? Bali Bird Park. Ya, Bali Bird Park, yaitu semua termasuk dalam pelestarian hewan secara ex situ. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, apakah ada perbedaan gambar 3 dan gambar 4 ini? Ada. Ada ya. Apa perbedaannya, Nana? Cara pelestariannya. Ya, cara pelestariannya. Siapa yang bisa untuk gambar 3 ini? Cara pelestariannya? Saya Bu Fania. Oke, silakan Fania. Gambar 1, cara pelestariannya secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Ya, contohnya siapa yang bisa memberikan contoh pelestarian tumbuhan secara in situ? Hutan lindung. Hutan lindung. Ada lagi? Cagar alam. Ya, cagar alam. Nah, kita lihat yang gambar berikutnya. Ini siapa yang bisa? Saya Bu Dikayana. Yes, Nikayana. Pelestarian tumbuhan secara ex situ. Ya, pelestarian tumbuhan secara ex situ. Contohnya siapa yang bisa? Saya Bu Fania. Ya, Fania. Kebun raya. Kebun raya. Ada lagi yang lain? Kebun botani. Ya, kebun botani. Ya. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Siapa yang bisa, Nana? Saya Yudit. Ya, silakan Yudit. Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, betul sekali. Tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi yang lain? Saya Bu Ya, silakan Dikayana. Melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih, betul sekali. Komang Widi. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Gus. Ya, silakan Gusti. Melakukan penghijauan. Ya, betul. Melakukan penghijauan. Ada lagi yang lain, Sukatia? Pelestarian tumbuhan secara in situ, yaitu pelestarian tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contohnya hutan lindung. Ya, pelestarian tumbuhan secara in situ. Dan juga pelestarian tumbuhan secara ex situ. Ada lagi yang lain? Saya Yudit. Ya, silakan Yudit. Mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Ya, betul sekali ya, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan cara kultur jaringan. Oke. Nah, kita akan lihat. Ya, tadi sudah ya, pelestarian hewan secara in situ, ada Taman Nasional dan ada Suaka Marga Satwa. Penangkaran hewan secara ex situ, tentunya di kebun binatang dan taman safari serta balai konservasi sumber daya alam. Oke. Sedangkan untuk tumbuhan, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, pelestarian tumbuhan di dalam habitat aslinya atau in situ, dan pelestarian ex situ, serta mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Ini adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, ya. Nah, ini adalah contoh kultur jaringan, ya. Seperti ini contohnya. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan, apa yang dapat anak-anak lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Ada yang bisa? Halo. Hai. Ya, setelah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan, apa yang dapat anak-anak lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Mencangkok. Ya, dengan cara mencangkok, betul sekali. Apalagi?
Melihara stek batang. Stek batang, betul. Apalagi? Menyambung. Dengan cara menyambung. Ya, betul sekali ya. Jadi pada tumbuhan itu terjadi perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu apa? Siapa yang bisa? Saya Bu Sukatya. Ya, silakan Sukatya. Melalui proses perkawinan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan. Oke. Masih ingatkah anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu apa saja, anak-anak? Spora. Ya, spora. Apalagi? Bilakis. Bragi, stolon. Apalagi? Tunas. Tunas. Ada lagi? Apalagi? Tunas adventif. Tunas adventif, betul sekali. Apalagi? Umbi Umbi akar. akar. Umbi akar. Umbi lapis. Batang. Umbi batang. Lagi satu? Akar tunggal atau rizoma, ya betul ya. Kalau tunas contohnya pada tumbuhan apa, anak-anak? Pisang. Ya. Kalau tunas adventif? Cocor beb. Bebek. Cocor bebek. Kalau spora? Jamur. Jamur. Paku, ya. Lumut, ya betul. Kalau geragi atau stolon? RBI. Strawberry, ya betul. Kalau akar tinggal atau rizoma? Jahe. Jahe. Kunyit, ya. Temulawak, betul sekali. Kalau umbi lapis? Bawang. Bawang merah. Bawang merah. Bawang bombay. Bawang bombay, ya betul sekali. Kalau umbi batang? Ubi jalar. Ubi jalar. Kentang. Ya, kalau umbi akar? Wortel. Ketela, pohon, atau singkong, ya. Nah, kita lihat ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada tumbuhan. Ada yang dengan cara cangkok, stek batang, menyambung. Nah, siapa yang bisa memberikan keuntungan dari mencangkok? Saya Yudit. Ya, silakan Yudit. Tanaman sama seperti tanaman induknya. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Saya Bu Dikayana. Ya, silakan Dikayana. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding metode lainnya. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya Bu Sukatya. Ya, silakan Sukatya. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Pohonnya tidak terlalu tinggi, betul. Ada lagi yang lain? Saya Bu Fania. Ya, silakan Fania. Bisa ditanam di pot jika tidak memiliki lahan luas. Ya, betul sekali. Bisa ditanam di pot jika tidak memiliki lahan yang luas. Nah, kalau kerugiannya, ada yang bisa kerugian dari mencangkok? Saya Bu Gusti. Ya, silakan Gusti. Bisa merusak tanaman induknya jika tidak melakukan secara massal atau jumlah banyak. Ya, betul sekali. Bisa merusak tanaman induknya jika tidak dilakukan secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Ada lagi yang lain? Saya Widi. Ya, Komang Widi, silakan. Tanaman bisa cepat roboh karena tidak mempunyai akar tunggang atau serabut. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Anggita? Saya Bu Fania. Fania, ya. Silakan Fania. Umurnya lebih pendek daripada induknya. Ya, umurnya lebih pendek dibandingkan tanaman induknya. Itu adalah kerugian dari mencangkok. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti anak-anak telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apa ini anak-anak?
Poster. Gambar poster. Ya, gambar poster. Nah, siapa yang tahu apa itu poster? Saya Bu Komang Widi. Silakan Komang Widi. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Ya, betul sekali ya. Jadi poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri poster? Saya Yudit. Silakan Yudit. Langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Saya Bu Anggi. Anggita, silakan. Menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Saya Bu Fania. Silakan Fania. Isinya tidak bertele-tele. Ya, betul sekali. Dikayana. Menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Ya, betul. Sukatia. Dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Ya, betul sekali Gusti. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Ya, betul sekali Widi. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Ya, betul ya. Jadi itu semua adalah ciri-ciri dari poster ya. Yang pertama langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Yang kedua menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Yang keenam isinya tidak bertele-tele. Yang ketujuh dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Yang kedelapan terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Yang kesembilan didesain di atas sebuah kertas atau kain. Nah, dari gambar ini yang mana kalimat persuasifnya atau kalimat yang mengajak? Kalimat yang berupa ajakan. Yang mana ya, Nana? Selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Ya, selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Nah, di sini sudah ada contoh poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Nah, jadi upaya atau usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan itu perlu kita lakukan agar hewan tidak punah dan populasinya tetap masih ada ya. Usaha-usahanya bisa meliputi upaya pelestarian secara in situ maupun upaya pelestarian secara ex situ ya. Nah, di sini Ibu punya teks usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Anak-anak silakan baca teksnya terlebih dahulu dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian anak-anak mencari ide pokoknya pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian anak-anak membuat kesimpulannya dengan menggunakan kata-kata anak-anak sendiri. Nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan dan teman yang lain memberikan tanggapannya atau memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang sudah anak-anak bacakan. Ya, sekarang silakan anak-anak mengerjakan LKPD 1 dulu. Gunakanlah bahan ajar dalam menjawab LKPD 1-nya. Jika sudah selesai, anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan LKPD 2-nya. Ya, kalau ada kesulitan, anak-anak boleh bertanya kepada ibu guru. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Tolong hidupkan kameranya, biar Ibu bisa melihat anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Ingat ya, kalau mengalami kesulitan, bisa anak-anak bertanya kepada Bu Guru,
Sudah selesai, Nana? Sudah. Ya, sudah. Oke, kita periksa LKPD 1-nya dulu. Kok Mang Widi mau mempresentasikan? Silakan, Mang Widi. Ide pokok paragraf 1. Hewan dan tumbuhan langka harus dilestarikan agar tidak punah. Nggih. Ide pokok paragraf kedua. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, adapun usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Ide pokok paragraf ketiga. Tempat penangkaran penyu tersebar hampir di setiap wilayah Indonesia. Nggih, kesimpulannya? Kesimpulannya, hewan ataupun tumbuhan langka harus kita lestarikan agar tidak punah. Pemerintah selain melakukan cara alam dan suaka marga satwa, adapun usaha lain yang dilakukan pemerintah. Karena itu kita juga ikut bergabung untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka agar mereka tidak punah. Oke, terima kasih Koma Widi. Siapa yang mau memberikan komentar, memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Koma Widi? Sukartia, coba. Kesimpulannya sudah bagus. Kesimpulan sudah memuat ide pokok. Kalimat penjelas dibuat dengan kalimat sendiri dan menggunakan kosakata baku. Oke, terima kasih Koma Widi dan Sukartia. Sekarang coba Fania. Ide pokok paragraf pertama. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Ide pokok paragraf kedua. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka, yaitu konservasi. Ide pokok ketiga. Tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Kesimpulannya? Kesimpulan, hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Misalnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka, yaitu konservasi. Pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitar pantai. Tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah di Indonesia, di Jawa Barat, di Tanjung Benoa, di Kepulauan Belitung, di Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi penangkaran penyu di daerah lain. Ya, terima kasih Anya sudah membacakan kesimpulan. Sekarang Ibu meminta Dikayana untuk memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Fania. Silakan Dikayana. Kesimpulan yang sudah bagus. Kesimpulan sudah memuat ide pokok, kalimat penjelas juga dibuat dengan kosakata baku, dan pembacaan yang sangat bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke LKPD yang kedua. Siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang kedua? Saya Bu Dikayana. Silakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat. 1. Upaya memperbanyak melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, penangkaran. 2. Suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup dalamnya adalah cagar alam. 3. Suatu kawasan yang melindungi jenis hewan langka yang hidup dalamnya adalah suaka marga satwa. 4. Suatu kawasan yang melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah adalah kebun binatang. 5. Suatu kawasan melestarikan tumbuhan langka dari berbagai daerah adalah kebun raya. Ada yang lain jawabannya, Nana? Ada yang berbeda? Sudah. Ya, baiklah kalau gitu kita lihat sama-sama. Upaya nomor 1, upaya memperbanyak
melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, itu adalah penangkaran. Yang kedua, suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya, itu adalah cagar alam. Yang ketiga, suatu kawasan yang melindungi jenis hewan langka yang hidup di dalamnya, itu adalah suaka marga satwa. Yang keempat, suatu kawasan melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah, itu adalah kebun binatang. Yang kelima, suatu kawasan melestarikan tumbuhan langka dari berbagai daerah, itu adalah kebun raya. Nah, untuk Romawi 2-nya, anak-anak disuruh mendesain sebuah poster ya. Untuk desain sebuah poster ini, anak-anak bisa kerjakan setelah Vicon ini ya. Kalau sudah selesai, ada yang sudah selesai? Ada. Kalau sudah, silakan coba tunjukkan. Ya, perlihatkan di kameranya, dekatkan. Oh, nggih, sudah banyak yang selesai nggih. Kalau nggih, terima kasih yang sudah selesai. Bagi yang belum selesai, silakan anak-anak kerjakan setelah Vicon ini ya. Kemudian nanti hasilnya anak-anak foto dan kirim di Google Classroom. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nggih. Dari tadi kita sudah belajar apa ya, anak-anak? Cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan, bagus. Apalagi kita sudah pelajari. Ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster. Ya, apalagi? Membuat poster. Membuat poster. Apalagi? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok. Ya, betul sekali ya, kita sudah belajar cara-cara melestarikan hewan dan tumbuhan, menemukan ide pokok, membuat kesimpulan, memberikan penilaian terhadap kesimpulan teman, membuat poster, ya, mengetahui ciri-ciri poster. Nah, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan? Siapa yang bisa? Ya Bu, Sukatya. Oh ya, Sukatya silakan. Membuat suaka marga satwa. Membuat suaka marga satwa. Yang lain? Ya Bu, Gusti. Oke, silakan Gusti. Buat cagar alam. Membuat cagar alam. Yang lain? Saya Bu Komang Widi. Silakan Komang Widi. Tidak melakukan perburuan liar. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Bagus sekali. Dikayana? Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ya, bagus sekali. Krishna? Penangkaran hewan itu atau itu. Ya, penangkaran hewan secara ex situ ataupun in situ. Komang Yudit? Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDM mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan pengelolaan keanekaragaman hayati atau tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, betul sekali. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh pelestarian hewan secara in situ? Dikayana? Ya Bu, Sukatya. Oh, Sukatya, silakan. Taman Nasional. Taman Nasional. Yang lain? Saya Bu, Gusti. Ya, Gusti? Hidupkan dulu mikrofonnya, Gusti. Nggih. Membuat suaka marga satwa. Ya, suaka marga satwa itu adalah pelestarian hewan secara in situ. Kalau pelestarian hewan secara ex situ, siapa yang bisa? Saya Yudit, ya, silakan. Bu, saya mau permisi bentar mengambil pengecasan. Nggih, silakan. Yudit? kebun binatang. Kebun binatang.
Dikayana? Taman Safari. Taman Safari. Atau Komawidi? Hutan lindung. Untuk penangkaran hewan secara ex situ. Penangkaran hewan secara ex situ. Tadi sudah disebutkan kebun binatang, taman safari, apalagi? Mini zoo. Mini zoo. Krishna? Bali Berpark. Bali Berpark. Sukatya? Bali Zoo. Bali Zoo. Ya. Sekarang upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Koma Yudit coba. Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Dikayana? Melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih. Komang Widi? Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Ya, betul sekali. Krishna? Melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan ya. Nah, coba sebutkan contoh pelestarian tumbuhan secara in situ. Saya Bu Krisna. Ini silakan Krishna. Hutan lindung. Hutan lindung. Yudit, apa selain hutan lindung? Cagar? Cagar alam. Alam. Ya. Kalau pelestarian tumbuhan secara ex situ, contohnya Dikayana. Saya Bu Fania. Oke, silakan Fania. Kebun raya. Kebun raya, ya betul sekali. Dikayana? Kebun botani. Oke, kebun botani. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri poster? Sukatya? Isinya tidak bertele-tele. Isinya tidak bertele-tele. Koma Yudit? Ditulis di atas dan atau kain. Ya, betul sekali. Gusti? Gusti? Ciri-ciri poster? Ya Pak Bu, maaf tadi nge-lag dikit sinyalnya Bu. Oh iya, iya. Ciri-ciri poster Gusti, apa aja? Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Ya, betul sekali. Dikayana? Langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Ya, Komang Widi? Menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya, itu adalah ciri-ciri dari poster. Nah, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Tenang. Tenang Nah, untuk tes evaluasinya, seperti yang Ibu bilang tadi, itu sudah ada di Google Classroom. Nanti setelah selesai kegiatan Vicon, anak-anak bisa menjawabnya di Google Classroom ya. Dan nanti video pembelajarannya juga Ibu akan kirim di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa menontonnya kembali. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Meong Meong. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Keluarkan suaranya. Kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Meong Meong. Ale jabi kule. Bikul gede-gede, wen moko karang pasang, terus ngawuhin, yuk meng, yuk bikul, yuk meng, bikul. Nah ingat, tugasnya selain ada tes evaluasi, anak-anak juga harus mengerjakan posternya ya. Nanti setelah selesai membuat poster, difoto, dan dikirim di Google Classroom. Nah, untuk kegiatan besok, ya, besok kita akan mempelajari contoh pelaksanaan sila Pancasila
terkait peduli tumbuhan dan hewan. Kita akan mempelajari cara membuat komik terkait tentang peduli hewan dan tumbuhan, serta kita menemukan pokok-pokok penting dari suatu teks bacaan dan menilai kesimpulan. Jadi tolong anak-anak persiapkan bahan-bahannya yang diperlukan untuk kegiatan besok seperti buku gambar, pensil, spidol atau alat warnanya, persiapkan itu. Untuk materinya nanti Ibu akan kirimkan pada malam harinya, ya anak-anak ya. Nah, Ibu rasa sekian dulu kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Komang Yudit silakan memimpin doa dan penutupan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Komang Yudit. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi. Sampai jumpa anak-anak, terima kasih banyak, sampai jumpa.